Hai guys, apa kabar semua? Aku harap sih baik ya kan? Kali ini ada yang beda nih dalam ujian semester kali ini. Apa coba? Di ujian semester kali ini, kita berjumpa di dalam podcast. Seru kan ya, kayak podcast-podcast gitu ya gak sih? Kayak selama ini kan kita cuma presentasi, terus tanya jawab. Ya gak sih? Kayak bosen, kita juga pengen menemukan hal baru, ya gak? Ya. Oh ya, dalam podcast ini aku gak sendirian loh. Ada teman aku namanya Feli. Ya gak mungkin dong aku sendirian terus. Ya kan capek gitu, pengen berdua, pengen apa-apa berdua, ya gak sih? Ya curhat mulu. Coba dong Feli memperkenalkan diri, biar semua orang tahu siapa sih itu Feli gitu. Silahkan. Hai semuanya, kenalin nih, aku Felicitas Diana Widiasri, biasanya dipanggil Feli. Dan aku sendiri yang dari tadi ngoceh terus, namaku Natalia Onesa, biasa dipanggil Nesa. Oke, berhubung dari tadi aku udah ngomong terus, aku cuma takut ntar teman-teman bosan ya kan denger suara aku doang gitu. Baik, sekarang silakan Mbak Feli untuk mengawali judul kita pada podcast ini. Oke, untuk yang pertama, aku mau jelasin nih apa itu sekolah. Sekolah pada dasarnya adalah usaha manusia untuk mewariskan atau mentransfer pengetahuan kepada manusia lainnya. Singkatnya, sekolah itu adalah tempat manusia untuk belajar sesuatu. Bukannya belajar bisa di mana aja ya? Benar, manusia bisa belajar di mana aja. Tetapi, tentunya berbeda antara belajar sendiri dengan belajar dalam sebuah lingkungan yang memang dikhususkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Di dalam hal ini, sekolah lebih terstruktur dan terarah. Pemilihan jenis pengetahuannya pun disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Sedangkan sebaliknya, jika kita belajar sendiri, tentunya akan merasa bebas dan tanpa adanya panduan menjadikan kita tidak terarah. Sekolah biasanya mengajarkan apa yang dianggap penting dan dibutuhkan negara, supaya bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan. Sebagai sebuah bangsa, peran sekolah penting untuk menjaga agar manusia-manusianya memiliki bekal ilmu yang cukup untuk mereka bertahan hidup dan berkembang. Jadi, pandangan saya, sekolah itu sebuah institusi yang sangat penting bagi kehidupan manusia secara pribadi dan juga bangsa. Namun, saat ini masih banyak loh siswa yang hanya sekedar menempuh pendidikan untuk memenuhi wajib belajarnya, yaitu 12 tahun. Peninjauan dilakukan pada beberapa yayasan sekolah, baik negeri atau swasta umum maupun swasta beryayasan keagamaan. Hal ini jelas menurunkan niat siswa dalam menjalani dan juga melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih atas sesuai niat dan potensi siswa. Ada beberapa siswa juga mengatakan bahwa untuk menempuh sekolah itu biayanya mahal. Sedangkan beberapa siswa juga mengatakan jika sang guru mengajar asal-asalan, tidak up to date ilmu pengetahuan, tidak dibekali ilmu pelatihan dan pendidikan keguruan. Ya, memang masalah pendidikan sangatlah kompleks dan bisa dikategorikan menjadi beberapa poin yang harus ditinjau kembali. Mau tahu nggak apa aja poin itu? Jadi, untuk yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah sudah sangat jelas dipamerkan dalam bingkai ruangan kepala sekolah. Jadi kalau ada yang mau tahu visi dan misi itu, datang tuh ke ruangan kepala sekolah. Nggak bercanda. Tetapi tidak ditinjau kembali berapa persentase keberhasilan dalam kriteria hasil dari visi dan misinya setiap tahunnya. Apakah sekolah tidak ingin meningkatkan taraf mutu pendidikan yang layak? Apakah sekolah hanya ingin membantu pemerintah sekedar meluluskan siswa dari ancaman buta huruf dan tulis? Tidak adakah keinginan sekolah
bangga terhadap prestasi sang murid setelah lulus dari sekolahnya? Mungkinkah beberapa sekolah mengeluh susah untuk mencari anggaran dana untuk mengembangkan sekolah? Carilah pihak yang dapat diajak kerjasama, tidak hanya secara materi, tetapi secara ilmu. Nah, untuk yang kedua, tim profesionalisme pengajar. Sebagai tim profesionalisme pengajar, maka seharusnya sudah wajib profesional, bukan? Sebagai seorang pengajar yang biasa disebut bapak atau ibu guru, merupakan kunci awal dan utama dari keberhasilan siswanya. Pada zaman dahulu, banyak cerita yang simpang siur mengatakan bahwa bapak atau ibu guru sangat kejam, memukuli siswa dengan penggaris kayu, dan juga menendang siswanya. Namun, itu lebih baik dan terhormat dibandingkan bapak atau ibu guru yang menghina dan melecehkan siswanya pada zaman sekarang. Banyak lulusan baru ingin berkecimpung di dunia pendidikan yang dengan bangga menyebutkan motivasi sebagai guru untuk mengajukan kualitas pendidikan di instansi yang dipilih, termotivasi dari sanak keluarga, bahkan sang guru yang pernah mengajarnya. Itu adalah awal permulaannya. Tetapi lama-kelamaan katanya, ya sudahlah, maksimal apa adanya lah yang akan keluar dari hati setelah menjadi guru. Guru memiliki keterbatasan fisik, emosional, dan sosial. Keterbatasan fisik muncul di saat usianya hampir akan pensiun. Sekolah tetap menginginkan dirinya untuk mengajar. Hal ini wajar karena kembali lagi pada motivasi awal ingin menjadi guru. Keterbatasan emosional sangat sering terjadi di saat siswa malas belajar, bermain terus dan terutama nakal. Beraneka ragam karakter siswa yang ditemui akan tapi seringlah beradaptasi dengan mereka karena mereka adalah seorang siswa. Seorang anak yang tentunya butuh perhatian, butuh teman, bahkan butuh rincian alternatif solusi, bukan sekedar ceramah dan omelan. Sedangkan keterbatasan sosial ini berlaku saat masuk dalam lingkungan baru dengan nuansa daerah yang terlalu kental, tentu akan melatih guru bersosialisasi dengan adat istiadat siswanya. Oke, untuk yang ketiga, kurikulum. Siswa merupakan seorang anak yang berada dalam tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Kurikulum adalah semua kegiatan yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut para siswa harus terlibat secara aktif dalam aturan sekolah yang meliputi apa yang dipelajari siswa, bagaimana mereka belajar, bagaimana guru membantu mereka dalam belajar, materi apa yang digunakan, dan menggunakan gaya dan metode penilaian yang bagaimana, serta fasilitas apa yang digunakan untuk mendukung berjalannya semua kegiatan tersebut. Apabila digabungkan kedua poin antara kurikulum dan siswa, maka didapat pengertian suatu rangkaian pembelajaran dan pengajaran aktif berdasarkan aturan mengenai materi, penilaian interaksi guru siswa, gaya dan metode pembelajaran, serta fasilitas penunjang siswa belajar sesuai tahapan perkembangan anak dan usianya. Oke, untuk yang keempat, fasilitas penunjang sarana dan prasarana. Terkait sarana dan prasarana, sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Tetapi, tidak begitu dibutuhkan bila sarana dan prasarana yang belum ada dan dapat di-coping dengan yang telah ada. Bila kita mengikuti era globalisasi, maka tidak akan ada habisnya perkembangan yang pesat dalam waktu singkat dan tentunya juga membutuhkan budget yang cukup besar. Sebagai sebuah solusi, jikalau sarana dan prasarana tidak dapat terkompensasi secara up to date, maka kualitas dari SDM yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan sarana dan prasarana bagi sekolahnya, atau setidaknya menyumbangkan prestasi luar biasa agar dapat sumbangan sarana dan prasarana baik secara potongan harga. Terlalu melengkapi sarana dan prasarana sesuai zaman
tidak akan membuat siswa termotivasi menciptakan sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi sekolah. Nah, kita udah sampai nih pada yang terakhir, identitas unik, berbobot, dan bermanfaat. Jati diri sekolah dapat dilihat dari visi dan misi sekolahnya, tetapi identitas sekolah sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga sebuah pencitraan akan lama dikenangnya. Identitas ini juga tentunya dapat berupa standar berpakaian, perilaku, kegiatan ekstrakurikuler, dan dominasi proses perkembangan siswa agar keterampilannya terasa maksimal. Oke, balik lagi sama aku. Aku akan meneruskan Mbak Felicitas untuk menjelaskan tentang tema kita pada podcast ini, yaitu pendapat siswa mengenai sekolah. Ngomong terus gitu ya. Iya, sebenarnya kesel rek. Tapi yo, gimana ya? Mending nyekrol TikTok karo turuan, ya kan? Ya kan? Nek kesel ki ngene, jawane metu. Tapi ra apa-apa wis. Oke, udah. Kita balik lagi ke tema podcast kita. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya yang hidup dan berkembang warga sekolah. Budaya sekolah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Nilai-nilai dan kebudayaan sekolah mencakup kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, mencintai belajar, bertanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan, suka menabung, suka bekerja keras, dan tepat waktu. Tahap pengembangan modal budaya sekolah meliputi nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan tataran sosial, pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa, dan evaluasi budaya sekolah. Perkembangan budaya sekolah yang kuat, intim, kondusif, dan bertanggung jawab membawa banyak manfaat nih ternyata teman-teman. Manfaat yang pertama, menjamin kualitas yang baik. Yang kedua, membuka seluruh jaringan komunikasi dari segi jenis dan level, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, lebih terbuka dan transparan. Yang keempat, menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Yang keenam, jika menemukan kesalahan, akan segera dapat diperbaiki. Yang ketujuh, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Dan ternyata nih ya teman-teman, warga sekolah juga memiliki tanggung jawab memperkembangkan budaya sekolah yang baik dan dapat diterima. Selain menulis dan mendengarkan guru, dia juga bertanggung jawab atas budayanya. Warga sekolah berperan dalam mengembangkan dan mewujudkan budaya sekolah yang efektif. Sarana suatu pendidikan adalah tuh manusia. Jadi manusia ini sangat berperan ya. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan adalah potensi yang memungkinkan menjadi benih manusia. Ibarat biji mangga nih ya. Bagaimanapun wujudnya, jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukan menjadi pohon jambu. Ya iyalah ya kali pohon mangga jadi pohon jambu jadi pohon mangga ya. Itu ilmu dari mana gitu. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud untuk memberikan ilmu, diberikan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Oke, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi sekolah yang perlu kita ketahui bersama nih. Jadi ceritanya itu nggak mau tahu sendiri gitu. Jadi kayak pengen ngasih tahu gitu ya kan.
Oke, yang pertama, mempersiapkan peserta didik suatu pekerjaan. Bagi para peserta didik yang telah lulus untuk menempuh pendidikannya, maka diharapkan sanggup untuk mendapatkan bahkan membuka lapangan pekerjaan tertentu. Jika memang belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, maka setidaknya memiliki kemampuan dasar dalam menjamin keterlangsungan hidupnya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka seseorang tersebut diharapkan mampu memilih pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang diperolehnya. Jadi begini teman-teman, semakin tinggi kita bersekolah atau berpendidikan, semakin juga kita mendapat pekerjaan yang layak gitu. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Sekolah mampu memberikan keterampilan dasar bagi para pendidik maupun pembaca, menulis dan juga menghitung. Untuk itu, sangat dibutuhkan 3 hal tersebut dalam kehidupan manusia, sebab manusia tidak akan terlepas dari hal tersebut, apalagi jika mereka yang ingin mendapat pekerjaan yang baik. Jadi, semua itu membutuhkan keterampilan ya teman-teman. Lalu yang ketiga, memberikan pengetahuan umum. Ketika kita menempuh pendidikan, maka tentunya kita akan diberikan ilmu yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kayak hal-hal baru gitu, ilmu baru kita sedikit menyedot gitu lah ya. Maka dari itu, dengan kita mengecap pendidikan, maka ilmu yang kita dapat pun akan bertambah. Maka dari itu, jangan lelah untuk terus bersekolah, karena dari situ kehidupan akan menjadi lebih baik. Kalau nggak sekolah, pasti bakal suram gitu ya. Nyetak botol po, ngencet gendeng po. Iku nek ora sekolah ya rek. Oke, itu adalah beberapa fungsi sekolah yang telah kita ketahui bersama ya. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa sekolah merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu, sekolah sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam hal mencari pekerjaan. Jika kita memiliki pendidikan yang tinggi, maka tentunya kita akan mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik dari dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Tak heran jika banyak sekali orang yang terus semangat menjalani pendidikan mereka, sebab ilmu memang sangat penting bagi kehidupan manusia ya teman-teman. Jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita juga akan mudah untuk dibohongi atau mudah untuk dijajah oleh negara lain. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu apa-apa ya teman-teman ya. Kita sebagai generasi muda harus terus semangat untuk menempuh pendidikan supaya kesejahteraan bangsa dan negara itu lebih terjamin gitu. Jadi semua itu ada di tangan kita. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang berpendidikan itu ya mbok ya sadar dhewe iki duwe tanggung jawab sing abot bener. Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai tema kita pada podcast kali ini. Tak kalah penting dan serunya, kita juga melakukan wawancara loh teman-teman. Kita berwawancara kepada teman-teman kita mengenai apa sih itu sekolah gitu. Menurut mereka sekolah itu gimana sih gitu. Kita dengerin mereka dulu ya guys. Halo, aku Angelica Devona Alexandria, mahasiswa semester 1 Universitas Cyber Asia Jakarta, Prodi Manajemen. Menurut aku, pentingnya sekolah itu yang pertama, kita diajarkan cara berkomunikasi dengan sesama usia maupun berbeda usia dalam arti lebih tua atau lebih muda. Dengan adanya pembagian kelas, pembagian tugas kelompok, event antar kelas, event antar sekolah. Yang kedua, kita diajarkan sifat kompetitif. Dalam
mindset kalau mereka bisa, aku juga bisa. Dalam hal positif ya. Tapi nggak tahu kenapa hal ini malah dipandang kurang mengenakan oleh banyak kalangan, terkhusus para murid yang merasa tertinggal. Dalam arti tertinggal materi yang belum mereka mahir. Mereka merasa dipandang sebelah mata dengan adanya pengkategorian siswa yang mahir bahasa Inggris dan siswa yang belum mahir bahasa Inggris. Biasanya kalau sudah begini yang mendapat perlakuan khusus yang belum mahir, tapi justru sebaliknya. Ya mungkin kira-kira itu aja, tapi kita juga nggak bakal ngelupain dari kepribadian siswa itu sendiri. Kalau misalnya mereka tidak bisa, seharusnya mereka meningkatkannya juga, jangan hanya males-malesan aja sih. Udah, sekian. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi adalah pendapat dari teman-teman kami mengenai sekolah. Jadi sekian podcast dari kami yang udah mau dengerin podcast kami. Makasih banget. Dan juga semoga podcast kami tuh bermanfaat untuk kedepannya. Makasih semuanya.